Menikahi Hot Om. Bab 044. Mentari langsung melangkah menuju Dimas. Meraih tubuh adiknya itu dan langsung membawanya ke dalam pelukannya. "Adek, kenapa nggak bilang sama Kak Mentari kalau pergi sama Buna?" Dimas menghembuskan napasnya pelan. "Dimas cuma kangen sama Buna, Kak." "Maaf, ya udah bikin Kak Mentari khawatir." Dimas merasa bersalah luar biasa. Sebab pasti karena kakaknya itu mencari dirinya, maka keributan itu terjadi. Kak Mentari pasti berantem sama Tante Fiona karena Dimas, ya? Tanya Dimas hati-hati. "Maafin Dimas." "Ya Kak." Mentari kemudian mencium pipi Dimas penuh sayang. "Jangan kayak gitu lagi." "Paham." Dimas pun mengangguk. Tersenyum lembut dan balas mencium kakaknya itu sebagai balasan. "Paham. Anak pinter." Sejujurnya Mentari adalah kakak yang baik. Namun tekanan dan keadaan yang membuatnya menjadi kasar. Dulu dia adalah sosok yang menyayangi adik-adiknya. Namun sejalan seiring waktu, sikapnya berubah karena contoh yang tidak baik dari orang tua mereka. "Kak," ucap Widya ketika menyusul sang kakak dari belakang. "Aku mau bawa Dimas." Mentari abai. Lah membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Entah kenapa ia malas untuk berdebat dengan adik perempuannya ini. "Nggak usah. Biar Dimas sama aku aja, Bun. Kamu urus aja hidup kamu." Widya mencoba menetralkan napasnya yang mulai tidak beraturan. "Kak Mentari kerja, Kak. Kasian Dimas kalau nggak ada temennya. Lagi pula Kak Mentari sering lembur, kan?" Sejujurnya saja Mentari memang bingung dengan kondisinya saat ini. Dimas memang perlu ada yang mengawasi. Waktunya tidak sebanyak itu untuk mengantar jemput Dimas. Ia pun sungkan kalau harus terus menerus izin pada sang atasan. Apalagi karena kejadian tadi pasti membuat hubungannya dengan sang ibu tiri makin merenggang. Tidak ada lagi yang bisa ia percaya. "Itu semua gara-gara kamu, Bun. Kenapa kamu tega masukin Mama ke penjara? Kalau Mama ada di sini, aku nggak akan kerepotan sendiri." Ucapan Mentari langsung menohok embuh. Ya, ia langsung teringat sang ibu. Bahkan ia belum kembali membahasnya dengan Mahesa. Dimas yang sudah diturunkan dari gendongan Mentari dan berdiri di antara kedua kakaknya hanya terdiam mendengar perdebatan itu. Entah berapa kali hatinya merasa sedih. Tidakkah bisa mereka berdua akur? Setitik air matanya pun meluncur. Ia bahkan mengusapnya air matanya sembarangan. "Aku lagi berusaha bujuk suami aku untuk lepasin Mama, Kak," jelas Widya. "Tapi butuh waktu. Tolong sabar." Mentari menghela napasnya dalam. Perasaannya yang lebih peka dia ajar untuk sedikit mengerti bahwa yang dilakukan Mahesa adalah hal yang wajar. Lelaki mana yang rela melihat perempuan yang ia cintai dipukuli dan dihajar sedemikian rupa? "Biar Dimas sama aku dulu. Aku yang biasa ngurusin dia. Dia akan lebih aman sama aku. Dan Kak Tari nggak perlu repot izin sama bos Kak Tari buat jemput Dimas. Lagi pula mau dititip di mana Dimas sedang Tante Fiona sama Papa sekarang di rumah sakit." Mentari kembali tertegun. Ia serba salah. Posisinya memang terjepit antara kanan dan kiri. Lah ingin adik bungsunya itu bersamanya, namun di sisi lain dia juga butuh dengan pekerjaannya. "Kamu juga sekolah, kan?" tanya Mentari lebih tenang, mengingat bagaimana tadi Widya membelanya tentu membuat sisi terdalam dari kalbunya ikut sedikit tersentuh. "Gimana kamu bisa ngurusin Dimas? Jam pulang aku sama Dimas sama, Kak. Dia full day kalau kakak lupa. Jarak sekolah kami juga nggak jauh. Aku lebih bisa jagain dia karena abis pulang sekolah nggak ngapa-ngapain." Kembali Mentari menghela napasnya. Ia pun membawa pandangannya ke puncak kepala Dimas dan menyentuh rambut hitamnya. Perempuan cantik yang wajahnya mirip dengan Widya itu kemudian berlutut.
membawa tubuh adiknya untuk berdiri menghadapnya. "Dim," ucap Mentari lembut. "Dimas kangen sama Buna, kan?" Air mata yang sudah ia hapus sembarangan dan cepat-cepat ia hapus itu seolah bersiap kembali membuat jejak. Sepasang bola matanya memanas. Kristal-kristal bening itu sudah berdesakan ingin keluar dari tempatnya. Dimas tahu, apa maksud dari Mentari. Tahu kemana arah kakaknya ini akan berbicara. Perasaan tidak tega. Membiarkan Mentari hidup sendiri membuatnya merasa sesak. Tes. Air matanya lolos juga. Dan Mentari pun langsung mengusap buliran bening yang mengalir bagai anak sungai tersebut. "Loh, kok nangis?" tanya Mentari lembut. Seperti pesan sang ibu saat ia mengunjunginya penjara tadi, ia harus menahan sikapnya pada adik-adiknya. Ya, pertemuannya tadi dengan Anggun memang secara tidak langsung membuat sikapnya membabi buta pada Fiona. Perasaan tidak tega pada sang ibu dan jengkel pada sang tante yang sudah merebut sang ayah membuat hatinya membara saat pematik dinyalakan. Mentari pun membawa Dimas ke dalam pelukannya. "Tinggal sama Buna dulu, ya. Nanti pas Kak Mentari libur, Dimas sama Kak Mentari." "Gimana?" Dimas pun tergugu. Air matanya makin mengalir deras. Tidak bisakah mereka berkumpul bersama? Merasakan tubuh sang adik terguncang membuat hati Mentari terberangus. Perasaan tidak tega langsung memberangus dirinya. "Kenapa, Dek?" Dimas hanya terdiam, terisak dan tergugu dalam tangisnya. Hatinya kembali merasa pilu. Melihat itu Widya pun kondan berlutut di sisi Mentari menggeser Dimas ke hadapannya. "Adek kenapa, sayang?" tanya Widya langsung menyeka air mata adiknya tersebut. "Adek nggak mau tinggal sama Buna." Dimas makin tergugu. Sesenggukan membuat napasnya pendek-pendek. Hanya diam saja di hadapan kedua kakaknya itu. Diam-diam kedua air mata perempuan cantik yang bersisian itu mengalir. Mereka pun merasakan kemalangan dalam hidup mereka. Mereka merasakan ketidakberuntungan itu. Mahesa yang melihatnya dari ambang pun merasa iba. Ia memang memberikan ruang untuk kakak beradik itu guna berunding. Dalam diam, ketiganya pun menangis dalam diam. Sama-sama sesenggukan terbawa oleh perasaan sedihnya masing-masing. Sungguh, hati anak mana yang tidak hancur melihat keluarganya berantakan. Mereka sama seperti anak-anak lainnya, yang menginginkan begitu banyak kehangatan dalam keluarga mereka, yang membutuhkan belayan dan kasih sayang dari orang tuanya. Bukan kehidupan yang serumit ini. Mereka tidak minta dilahirkan. Mereka tidak minta dihadirkan. Merekalah yang diinginkan. Merekalah yang diundang datang. Tapi kenapa yang diberikan hanya penderitaan? Mentari terduduk bersimpuh, menangkup wajahnya sendiri. Sebagai kakak, ia merasa begitu buruk. Bahkan ia sering berlaku kasar pada adiknya. "Ya Tuhan!" teriak Mentari. "Kenapa kau berikan kami kehidupan yang seperti ini, ya Tuhan? Apa salah kami?" Ungkapan itu semakin membuat kedua adiknya tergugu dalam tangisnya. Mengeluarkan sejuta kepiluan dalam hati mereka. Dimas pun merentangkan kedua tangannya, membawa kedua kakaknya ke dalam pelukannya. Kontan saja, tangan mereka saling bersambut, merentang dan memeluk satu sama lain. Bisa tenang Dimas kalau Tata sama Buna akur. Nggak ada yang perlu Dimas khawatirin lagi nanti. "Dek, no." Widya makin terisak mengerat tubuh sang adik. Wajahnya yang menyandar pada perut Dimas membasahi seragam adiknya itu. "Jangan ngomong yang enggak-enggak. Buna nggak suka." Sama halnya dengan Widya, Mentari sama tidak sukanya mendengar kalimat yang seharusnya terdengar baik itu. Terlebih mendengar Dimas kembali memanggilnya dengan nama kecilnya. Kata guru agama Dimas, semua manusia punya batas waktu untuk hidup. Buna sama Tata harus janji, kalau umur Dimas yang habis duluan, Buna sama Tata harus akur. Jangan bikin Dimas kepikiran.
Dimas nggak mau lihat kakak-kakak Dimas bertengkar lagi. Dimas pengen lihat semua kakak-kakak Dimas bahagia. Cuma itu. Pada akhirnya, Dimas mau diajak ke apartemen Widya sementara waktu setelah Mahesa yang membujuknya. Dua lelaki beda usia itu pun kini duduk bersebelahan di dalam mobil SUV-nya. Mahesa mengajak Dimas bercerita banyak hal dan mengalihkan pikiran adik iparnya itu dari rasa sedihnya. Sedangkan di dalam sana, baik Mentari dan Widya, duduk bersisian dengan sedikit jarak di sofa panjang ruang tamu rumah mereka. Untuk sepersekian detik, tidak ada yang berbicara di antara mereka. Hanya hening dan detak jarum jam yang berbunyi bising memenuhi telinga. Helaan napas dalam entah berapa kali mereka lepaskan. Kental sekali dalam hati mereka masing-masing menyimpan rasa sesaknya. Titip Dimas, ucap Mentari, pada akhirnya mengurai keheningan. Tanpa menoleh perempuan berusia 23 tahun itu berbicara. Gue harus tetap kerja buat lunasin hutang-hutang mama. Suami lo kayaknya belum sempat buat ngurus semua yang udah dia janjiin. Ya, Mahesa memang belum sempat mengurus semua yang sudah dia ucapkan. Sebab ia harus mengurusi Widya terlebih dahulu, dan malah menjebloskan ibu mertuanya itu ke dalam penjara. Mama udah nggak bisa kerja karena masih di penjara. Rentenir-rentenir itu setiap hari neror gue. Belum lagi debt kolektor bank. Widya menghela napas berat. Sejenak ia terdiam sebab penjelasan dari sang kakak. Begitu besar ternyata apa yang harus ia tanggung. Apakah mungkin karena hal inilah yang membuat Mentari tertekan dan malah membencinya? Ya, selama ini ibunya selalu mengatakan kalau dia adalah anak pembawa sial. Hanya Mentari saja yang bisa dia andalkan. Walau tidak secara spesifik wanita yang telah melahirkannya itu mengatakan berguna dalam hal uang, kini ia mengerti setelah kakak kandungnya ini menanggung semuanya sendiri. Gue minjem uang lo dulu buat biaya cuci darah Dimas besok. Papa pasti nggak akan kepikiran Dimas lagi karena ngurusin perempuan itu. Sungguh, sejujurnya saja Mentari lelah. Air matanya sudah ingin keluar lagi. Begitu sesak dadanya. Yang ia tanggung begitu banyak. Bahkan rasanya ia tidak sanggup untuk menjalani ini semua sendiri. Ingin rasanya ia meminta bantuan Widya agar mengatakan pada suaminya supaya membantunya. Tapi hatinya terlalu malu untuk sekarang. Dimas juga adikku, Kak. Buat apa Kak Tari minjem? Bahkan Widya sudah berpikir untuk melunasi semua hutang-hutang ibunya. Bukankah dalam rekeningnya terdapat banyak sekali uang? Ia bisa mengambilnya dan menyelesaikan semua permasalahan ibunya. Mentari menghela napasnya dalam-dalam. Kepalanya terlalu penuh dan berisik sekarang. Uang gak kenal saudara, Bun. Bahkan saudara yang malah bisa ngerampok kita. Lo lupa rekening lo pernah gue kuras sama mama. Widya tertegun mendengarnya. Tentu sama sekali ia tidak lupa. Bagaimana bisa lupa sebab kejadian itulah yang membuatnya dan sang suami bersatu. Kalau uang itu tidak berkurang dari dalam tabungannya, pasti akan beda cerita. Ia pasti akan tetap menjadi Widya yang masih sendiri berjibaku dengan masalah hidupnya. Tidak dengan suami yang ternyata benar-benar menyayangi dan mencintainya. Nggak usah dibahas, Kak, ujar Widya. Dia pun beranjak dari duduknya. Berniat untuk pergi dari ramah yang selama ini telah ia tinggali. Aku pamit dulu. Kasihan Dimas udah lama nunggu. Perempuan cantik itu kemudian memegang handle pintu. Namun saat benda itu dia tarik, Widya bisa mendengar sesuatu yang membuat hatinya kembali tidak karu-karuan. Maafin gue, Bun. Gue memang bukan kakak yang baik. Widya ingin sekali berbalik untuk memeluk tubuh sang kakak. Namun ada sesuatu yang menahannya. Bukankah seharusnya dia dipeluk? Widya akhirnya hanya berlalu. Tidak menjawab ujaran sang kakak sebab takut yang didengarkannya hanya ilusi. Apartemen Mahesa. Widya duduk terpekur di sofa ruang tamu. Setelah memandikan Dimas, menyuapinya makan malam, serta menidurkannya di kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamarnya pun,
ia membawa tubuhnya untuk beristirahat di sana. Banyak sekali yang ia pikirkan. Bahkan kepalanya terasa sangat bising sekali. Tak luput, bahkan sesekali air mata lolos begitu saja dari pelupuk matanya. Nggak tidur, ucap Mahesa yang baru saja muncul. Lelaki itu menyimpan kecupan di puncak kepala sang istri sebelum duduk di sebelah wanita tersebut. Mas, ucap cepat-cepat menghapus air matanya sembarangan. Widya mendongak dan melihat ke atasnya. Cepet banget mandinya. Kenapa harus lama-lama, sayang? Widya menggeleng. Enggak ada sih. Mahesa pun kemudian melangkah, duduk di sebelah sang istri tanpa jarak. Mikirin apa? Tanya lelaki itu lembut sambil menyimpan anak rambut sang istri yang tersulur di depan wajah ke belakang telinga. Widya menggeleng pelan. Nggak lagi mikirin apa-apa, Mas. Kalau nggak salah kemarin kamu udah janji sama Mas untuk membagi semua yang kamu pikirkan. Lalu, kenapa sekarang disimpan sendiri? Widya pun menjepit bibirnya. Benar kata suaminya itu. La tidak akan bisa bergerak sendiri menghadapi permasalahannya ini. Tapi entah kenapa ia juga terlalu malu untuk meminta bantuan pada suaminya tersebut. Ayo, cerita. Menarik napasnya dalam-dalam, Widya pun berupaya menenangkan hatinya. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk berbicara. Mas, boleh nggak kalau Widya minjem uang sama Mas? Mahesa tertegun mendengarnya. Tumben sekali. Berapa, sayang? Tanya lelaki itu sambil mengusap punggung istrinya dengan lembut. Kayaknya banyak banget sih. Tapi Widya bingung pastinya berapa. Mungkin miliaran. Buat apa? Lunasin hutang-hutang mama. Kasian Kak Mentari yang sekarang nanggung semuanya sendirian. Widya kembali mendesah, membayangkan akan sesuatu. Tapi Widya nggak tahu kapan bisa bayar atau bahkan nyicil. Uang Mas. Mahesa beranjak dari kursinya. Masuk ke dalam kamar tanpa menjawab permintaan Widya. Widya merasa hatinya malah pilu. Menyangka jika sang suami tidak mengizinkan kalau ia membantu keluarganya. Tidak berapa lama Mahesa kembali duduk di sisi istrinya. Membawa sesuatu di tangannya. Sayang, ucap Mahesa sambil membuka dompet yang dia bawa. Lelaki itu mengeluarkan beberapa kartu dari dalam sana. Rata-rata adalah black card jenisnya. Mas tahu kamu perempuan yang bijak dalam hal keuangan. Semua pendapatan bersih dari semua bisnis Mas, gaji Mas sebagai dokter spesialis, semua ada di sini. Mahesa meraih telapak Widya. Ia kecup telapak lembut itu kemudian ia berikan beberapa kartu yang isinya tidak terbatas tersebut pada sang istri. Kamu kelola sebaik mungkin. Apapun kebutuhan kamu, pakai kartu-kartu itu. Yang ada di rekening kamu, biarkan saja. Setiap bulan ada jatah khusus yang akan Mas kirim ke kamu. Kamu boleh habiskan. Semua. Kebutuhan kamu tanggung jawab Mas. Widya meneguk ludahnya kelat. Tangannya bahkan gemetar memegangi kartu-kartu tersebut. Ini pastinya banyak sekali. Sedangkan uang mahar saja belum sama sekali tersentuh olehnya. Ini, sudah diberikan lebih banyak lagi. Mas, cicit Widya tidak enak hati. Widya cuma mau minta izin ke Mas buat pakai uang yang ada di rekening Widya, bukan malah ngerampok Mas begini. Uang mahar itu kayaknya lebih dari cukup buat lunasin hutang-hutang mama. Mahesa mengusap pipi mulus sang istri dengan lembut. Uang mahar kamu jangan disentuh selain khusus untuk keperluan kamu sayang. Hutang mama kamu, nanti staf Mas yang urus. Dari kemarin belum diselesaikan sebab anak buah Mas sedang mencari semua akar hutang mama kamu ada di mana aja. Biar ke depan nggak ada yang harus menjeratnya lagi. Kasih Mas waktu beberapa hari lagi. Widya menggigit bibirnya. Merasakan haru yang luar biasa. Baik sekali suaminya ini. Jangan gigit bibir kamu seperti itu,
Sayang, ucap Mahesa gemas. Kenapa? Gemes, pengen cium. Widya pun tersenyum. Kemudian bergerak pindah duduk di atas pangkuan suaminya. Kayaknya udah lama nggak ciuman. Mahesa meneguk ludahnya susah payah. Sungguh, jangan sampai istrinya ini memancing dirinya. Jangan mancing-mancing, sayang. Kenapa? Kamu bisa. Kap. Widya mengecup singkat bibir sang suami yang tengah berbicara itu. Kemudian menarik tubuhnya dan tersenyum sumringah pada sang suami. Sayang. Apa? Sayang. Balas Widya sambil menjepit bibirnya. Mahesa pun berdecak. Merasa diejek. Nantangin kamu. Enggak kok. Widya cuma, Mahesa langsung menyambar bibir Widya. Tangannya bahkan langsung mencengkeram pinggang ramping istrinya tersebut. Perempuan itu sampai harus terengah-engah untuk mengimbangi lumatan penuh obsesi suaminya. Seluruh oksigen dalam paru-parunya seolah tersedot abis.